surta. Balak surta itu ada iya, di balak, fitnah dan tuduhan dari majikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ego MDR Channel. Salam sehat selalu buat para sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di konten video kali ini Ego tanpa sengaja bertemu dengan salah satu aktivis, yaitu adalah Ibu Umi Hanin. Umi Hanin, Dari, aktif di dalam dari Garda BMI. Dari Garda BMI ya. Bagian Mekah. Tentunya sebelum Ego mengupas tuntas tentang apa itu BMI ya, Iya. BMI, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial yang Anda miliki. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah Ibu ya. Tanpa sengaja kita ketemu di sini dan kebetulan Ibu tentunya berperan penting Betul sekali. di TKI terus atau TKW ya. Betul sekali. Sebelum aktif di BMI, ibunya sendiri itu latar belakangnya ya, atau sebelumnya bekerja apa seperti itu? Saya bekerja ya sebagai TKW aja. Biasa. Oh, TKW aja ya? TKW aja. Ya biasa kuliah gitu. Cuman dengan perasaan hati saya, ada kelebihan dalam hati saya, pengen membantu TKI, TKW yang bermasalah, entah itu yang sakit ataupun pemulangan. Ini yang khusus ilegal ya. Oh, gitu. yang ilegal ya? Yang ilegal. Baik pun untuk yang meninggal. Insya Allah kalau ibaratnya gimana gitu ya, kami berkenan dengan ikhlas hati. Ya. Insya Allah saya akan bantu dengan seikhlas hati saya. Alhamdulillah. Apakah di situ ada kesulitan Bu? Tentu saja. Ada di mana ini? Misalkan salah satu contoh ya, ketika ibunya menolong atau membantu orang yang mengalami musibah tentunya seperti meninggal, apalagi di sini TKI ilegal ya. Iya betul sekali. Nah, di situ kesulitannya di mana? Tentang pengurusan TKI TKW yang dalam sulitnya itu antara pemulangan. Pemulangan ya. Pemulangan itu yang dikatakan boleh yang ilegal seperti visa umroh itu biasa. Tidak dikaitkan dengan visa majikan. Yang intinya benar-benar ilegal. Kita bisa memulangkan kami ini lewat deportasi saja. Itu sangat-sangat insya Allah lancar. Tetapi yang bermasalah dengan majikan seperti andai kata kabur dari majikan, terus beliau itu, si TKW itu, kalau kata bahasa Saudi itu namanya balak surta. Balak surta itu ada fitnah dan tuduhan dari majikan setempat. Gitu. Contohnya seperti apa itu? Contohnya seperti misal orang Saudi, pihak kapil tuh membeli pembantu sangat begitu pakai duit lah ibaratnya. Duit, ya. Andai kata dari sini ya, misalkan dikirim visa dari sini gitu. Ya, tentu saja calling visa contoh gitu. Visa, ya. Andai kata contoh visa itu seharga sekian. Justru pembantu tidak nyaman dan tidak kerasan dengan majikan, ataupun dengan cara majikan tidak baik, ataupun ibaratnya kurang ajar sama pembantu. Nah, otomatis si pembantu itu punya niat untuk keluar ya, karena tidak tahan dengan kekerasannya seorang majikan gitu, ataupun tidak digaji ataupun dan sebagai macam gitu kan. Nah, akhirnya memutuskan bahwa majikan itu tidak ikhlas dengan kaburnya pembantu itu, bahkan dia melaporkan ke seorang polisi, kepolisian di pihak setempat gitu. Soalnya kan di situ kontraknya kalau nggak salah 2 tahun ya? Ya, justru itu 2 tahun. Rata-rata kontrak TKW 2 tahun. Nah, andai kata itu si majikan itu tidak ikhlas dengan
masalah kerugiannya dana yang telah dikeluarkan, ya, sedangkan TKW tersebut tidak mematuhi dengan dan tidak memenuhi kontraknya itu loh. Jadi merasa kerugian, akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Apakah walaupun tidak melakukannya, tapi ada sebuah laporan andai kata mencuri ataupun menganiaya, itu yang dinamakan balak surtoh. Nah itu pulangnya itu sangat-sangat ya, memang ada jalannya bisa pulang, cuman agak ruwet lah gitu loh Mas. Apakah di situ harus membayar apa itu? Membayar sesuatu atau ditebus istilahnya? Ya seperti tentu itu? saja, andai kata majikan ada yang minta ganti rugi atas mengeluarkan biayanya. Ada juga kalau misalkan minta bantuan kepada pihak KJRI, KBRI mungkin bisa bantu, selebihnya itu mungkin ada, apakah ada biaya, tergantung majikan yang menentukan Mas gitu. Nah di situ pasti yang untuk yang bersangkutan tentunya di situ harus membayar gitu ya? Ya tidak harus juga, kalau ada pihak yang mengurus, ibaratnya kalau majikannya mengikhlaskan untuk pulang ya pulang. Kalau misalkan majikan tetap ngotot dengan kerugiannya ya itu pasti ada pembayaran juga. Gitu. Ada pembayaran juga. Di situ sampai berapa Ibu yang Ibu tahu? Ya atau yang pernah Ibu alami? Sepengalaman saya pernah menolong salah satu TKW yang kabur itu, dia di Balak Surtoh dan minta ganti rugi atas pengambilan biayanya. Dia itu waktu kemarin itu kalau nggak salah itu sekitar ada 20.000, ada 15.000 gitu rial itu. 12.000 rial. 15.000 rial. 15.000 rial. Itu. Nah, terus gimana Ibu kalau misalkan si TKW itu ya, si TKW barusan itu tidak bisa untuk membayarnya? Tentunya di situ kan, sedangkan majikannya di situ wajib apa tuh menekan gitu ya. Iya. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengatasi hal yang semacam itu? Saya serahkan ke pihak KJRI, insya Allah ada bantuan dari situ. Oh pasti dari KJRI di situ memberikan pasti insya Allah memberikan dari pemerintah kita sebagai pembantu TKI TKW itu pasti dibantu sama pihak KJRI KBRI gitu. Nah, terus? Ya melalui sidang gitu Mas. Itu melalui sidang. Ya setelah itu kalau misalkan sudah beres, apakah ada biaya itunya? Insya Allah lah kalau udah dibantu KJRI tidak mengeluarkan biaya juga. Oh tidak mengeluarkan biaya di situ ya. Iya. Di situ tentunya TKW yang pulang kabur ya intinya di situ. Karena tidak sesuai dengan kelakuannya majikannya, tentunya di situ kabur ya, bermacam keluhan seperti itu. Betul. Karena di Arab Saudi jelas ya bahwasanya majikannya di sini itu kalau dibandingkan dengan Indonesia di sini agak keras gitu ya. Betul sekali. Bahkan sangat beda jauh antara beda sekali ya. Orang-orang Saudi dan orang-orang kita itu sangat beda jauh. Di situ Ibu ya permasalahan yang paling besar ya. Ya paling saya susahkan ya diantaranya ya pemulangan yang bermasalah dengan majikan, yaitu balak surtoh namanya di sini. Balak surtoh. Kalau bahasa kitanya Indonesia takut ada yang nggak ngerti itu namanya tuduhan dan fitnahan yang tidak jelas dari majikan. Walaupun dia tidak melakukan dan tidak melaksanakan, bahwa fitnahan itu ibaratnya pencuri ataupun membunuh ataupun gimana, itu pasti gimana, keluh kesahnya TKW pasti ada. Itu yang saya alami gitu, tentang susahnya pemulangan. Apakah di situ Ibu pernah menghadapi ya kasus lah istilahnya bagi TKW atau TKI di situ yang tidak terselesaikan? Banyak Mas. Kalau salah satunya itu apa? Salah satunya saya minta bantuan ya ke pihak KJRI, karena yang berwenang KJRI. Kami di sini LSM ataupun organisasi sebatas membantu. Kalau kami sudah lepas tangan, saya serahkan ke pihak yang berwenang atas TKI TKW-nya. Itu yaitu KJRI, KBRI. Itu yang bersangkutan dengan kepulangan TKI atau TKI atau TKI yang ini ya, yang kabur ya. Ya. Yang kabur. Terus untuk yang meninggal Ibu di situ, yang meninggal terus
TKW tersebut atau TKI tersebut itu ilegal. Tentunya kalau yang legal di situ tidak begitu sulit. Ya, kalau yang ilegal itu seperti apa? Yang ilegal ya kalau dalam pengurusannya tetap sama. Cuman yang ilegal itu kan tidak mempunyai pihak kapil. Kalau yang mempunyai pihak kapil, kalau misalkan pihak dari keluarga minta dipulangkan, kalau ada persetujuan dan ada biaya dari pihak kapil bisa dipulangkan. Karena dia itu ibaratnya bukan ilegal, jadi legal gitu. Nah, kalau misalkan yang ilegal mau tidak mau tetap penguburan di tempat gitu. Ibaratnya di Saudi tidak bisa dipulangkan. Tapi itu Bu ya, ada untuk tempat penguburannya ya? Ya ada khususnya. Ya khusus kuburan umum gitu ya seperti di Indonesia gitu, iya. kuburan umum khusus. Cuman Langkah-langkahnya itu seperti apa kalau boleh tahu Ibu untuk langkah-langkah pengurusannya itu? Pengurusannya apa aja dokumen yang harus dilengkapi seperti dokumen itu? Tentunya di situ kan izin ke polisian atau kemana kan seperti itu. Tentu saja ada. Tentu itu yang diharuskan. Ya pertama dari pihak keluarga harus menurunkan surat kuasa atas penguburan dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga yang meninggal. Keluarganya di situ ada di Indonesia. Iya, tentu saja itu dari Indonesia. Ya itu, kita teleponkan komunikasi dengan pihak keluarga tersebut harus nurunkan surat kuasa untuk penguburan di Arab Saudi gitu. Itu berbentuk kertas atau via telepon aja? Ya, enggak, berbentuk kertas gitu. Kertas. Ya, terus melalui email. Melalui email ya. Seperti kertas itu kan dari kelurahan setempat yang meninggal gitu, Mas.